mudah marah. Digenggerung langsung ngomong. Osok itu. Langsung bunuh. Subhanallah. Tak eta. Urang teh masih angkat aja. Di mana masih lemah. Tegau ayat. Maksudnya baik. Mengingatkan sebelum Allah mengingatkan ingatkan manusia. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, saling mengingatkan, diingatkan. Bunuh, ke masjid, dosa. Puntennya. Setelah kita melakukan tadarus, dilanjutkan dengan tausiah Islamiyah yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Haji Jafarian. Mari kita siapkan mata hati kita untuk menyimak apa yang disampaikan oleh beliau pada Bapak Haji Jafarian. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat ridho dan keridhaan-Nya kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkan, yaitu melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'an yang Karim. Mudah-mudahan aplikasikan harapan kita dicatat menjadi amalan terbaik. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah dan dilimpahkan kepada pimpinan alam, Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para pengikut. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang saya cintai, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang al-hayat al-thayyibah, kehidupan yang baik. Kita tadi datang ke masjid ini, siapa yang pertama datang? Menurut hadis Nabi Muhammad SAW bahwa siapa yang datang lebih dulu datang ke masjid, maka Allah akan memberikan pahala. Pahalanya adalah pahala sebesar unta yang paling murah. Barang siapa yang datang yang kedua, maka Allah akan beri pahala unta yang kurus. Barang siapa yang datang ketiga, maka Allah akan berikan sapi yang gemuk. Barang siapa yang datang keempat, maka akan beri pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar sapi yang kurus. Barang siapa yang datang kelima, maka Allah akan berikan pahala pada orang tersebut domba yang gemuk. Barang siapa yang datang yang ketujuh, maka Allah akan beri pahala kepada orang tersebut, yaitu domba yang khusus. Barang siapa yang datang kedelapan, maka orang tersebut akan beri pahala ayam jago. Yang ke-9 adalah ayam ikan. Yang terakhir adalah lauk nabati. Alhamdulillah. Tapi itu juga datang yang kedua, duduk yang paling depan. Dia datang pengelana di juru, dari tempat dari kota yang paling besar. Duduk begitu datang, ya salat tahiyat masjid di depan. Nah itu yang mendapatkan pahala unta yang paling koyong itu. Nah ibarat kemar, coba datang pengelana, memang harus datang. Jadi Ustaz tadi siapa yang datang yang paling duluan duduk di depan oleh sholat di masjid, maka Allah akan berpahala sebesar unta yang paling dulu. Mudah-mudahan kita mendapatkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hayat at-thayyibah, kehidupan yang baik dapat dipahami bahwa Islam tidak lain merupakan pandangan hidup white life. Atau bagaimana cara hidup yang sebenarnya menurut Allah?
sama pencipta terhadap manusia dan lingkungannya sebagai dasar. Itulah barangkali Allah bertitah kepada manusia agar selalu menghadapkan, memperhatikan dirinya kepada agama yang lurus atau disebut dinul qayyim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim di surat surat ke-30 ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdil la li khalqillahi dzalika dinul qayyim walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Fa'aqim wajhaka, hadapkanlah wajah. Allah menyuruh kepada kita wajah, hadapkanlah wajah. Kemana? Lid-dini hanifan, kepada agama yang lurus. Agama apa yang lurus itu? Karena di dunia ini banyak agama, yaitu al-Islam. Peganglah, hadapkanlah wajah kita, peganglah Islam itu secara keseluruhan, secara kafah, supaya kita mendapatkan kebahagiaan keberuntungan dunia wal akhirat. Fitratallahi, sesuai fitrah Allah, allati fatara an-nasa 'alaiha, yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya. Jadi kita diciptakan bukan oleh siapa-siapa, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala yang memberi kehidupan kita, memberi rezeki kepada kita, bahkan yang mematikan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. La tabdila li khalqillahi, tidak ada perubahan pada penciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsarun nasi, tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahui. Kalau seandainya manusia mengetahui bahwa kita itu sudah dihadapkan kepada Allah, wajah kita beribadah kepada Allah, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Ternyata banyak orang yang celaka itu akibat dari laku polanya sendiri. Allah dia akan menjolimi kepada orang-orang tersebut. Kalau dia terus berhadap kepada Allah, mengingat kepada Allah, zikir kepada Allah, dimanapun keadaan apa, sesulit apapun, insya Allah Allah akan membantu. Allah akan memberi pertolongan kepada kita sebagai hamba. Walaupun sekarang umpamanya bensin sudah naik, harga melambung tinggi, dan naon sabar orang. Dan mau makan ya tak bukan pemerintahnya, orang sabar, tawakal, berdoa kepada Allah. Melalui ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala meminta mereka agar selalu mengikuti agama Islam, agama yang sesuai fitrah. Maka hadapkanlah wajahmu, yakni jiwa dan ragamu, dengan lurus kepada agama Islam. Ulama Islam dengan dipilihan anu sarua jeung budak laksanakeun. Anu sarua tinggal teh ulah itu teh Islam siapa apa? Ikuti Al-Qur'an, sunnah Rasul, ikuti insyaallah. Kalau dikaji Al-Qur'an, luar biasa. Apalagi hadis juga luar biasa. Cuma kita pemahaman kita dangkal. Lamun ayat umpamanya bacaan Quran dila sok kesal bulutu di hati. Lamun ayat imam bacaan panjang bulutu di hati. Masa gitu? Sama artinya jauh berbeda. Panjang-panjang teh gitu belum teh. Coba terus pokok benar teh cenah sih. Kedua pila nantung teh kan kitu nya. Kan ayeuna mah kedua pila nantu. Kan di Arab pila teh kuat teh. Beda subhanallah. Inilah asal penciptaan manusia. Tidak boleh ada seorang pun yang melakukan perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, agama tauhid. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui dan menyadari bahwa mengikuti agama Islam merupakan fitrah Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata,
Siapa yang takut kepada selain Allah, dia akan dihinakannya. Nah, siapa yang tidak takut selain Allah, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang berharap kepada selain Allah, dia akan dibuat kecewa dan harapkan kebaikan untuknya. Itu menurut Abdul Qayyim Jauziyyah berdasar depan. Saat usia terasa semakin tua, banyak yang berkata nikmat hidup sudah dikurangi. Masya Allah. Allah mengingatkan dengan bahasa keras kepada kita di surat Al-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Orang masuk mendustakan nikmat Allah. Diberi rumah biji ayam dua, diberi mobil biji ayam dua, yang tilu yang rumah setan. Diberi nikmat Allah. Tidak bersyukur. Harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan dikurangi, dibatasi dan diatur. Maka sudah tidak sejelas saat muda. Bahkan tidur pun tidak bisa lamanya. Benar gitu? Benar, subhanallah. Nah, ada tidur jam 10, jam setengah 12, betul ya, subhanallah. Ngomong dari ayahnya tetangga, ada motor burung tarik bagi bising kayak kalau teh bukan bagian apa aja sebenarnya ya segede kurang dibatasi ya. Itu bukan dikurangi nikmatnya, tapi dialihkan kepada nikmat yang lebih hakiki. Nikmat makan tidak sempurna lagi karena dialihkan kepada nikmat saum. Oh, saum Senin Kamis. Alhamdulillah sakabeu. Baru berwataran deh, subhanallah. Kan gitu ya. Dialihkan aja lama tuh. Dulu mah terlalu 19 tahun mah makan banyak. Ayeuna mas banyak terkuat. Karena lo enggak pada perutnya. Ya subhanallah dikurangi oleh Allah. Nikmat tidur, nyenyak tidak nyenyak lagi, dialihkan kepada nikmat tahajud. Kata Ustaz Yadinya setiap malam, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, gitu kan. Oh, sok dibaca ya tak? Oh, sok bangun. Oh, sok malam salat tahajud. Sakapunnya. Coba. Lalu pas nonton bola mah Persib main-main jam 8. Bohong 11-11an we. Subhanallah kan gitu deh. Subhanallah. Kok ayo sepak bola. Luar biasa. Nikmat traveling tidak seluas saat muda. Kan muda mah. Jalan kaki dan traveling kemana? Pepandayan, wah kayak kabupaten. Ayo nama, ribu kos-kosan, baru 400 meter kayak kos-kosan jalan kaki teh. Masa gitu? Mulainya subhanallah. Kayak luar biasa. Jadi tidak seluas saat muda, dialihkan kepada nikmat silaturahmi. Nah, berkumpul udah di masjid silaturahmi. Sedang berkumpul di masjid. Alhamdulillah. Membawa hikmah berkah kita luar biasa. Asa budak deui di masjid. Asa budak deui. Asa budak deui. Ayo roka bisa tertawa, bisa gelek ke orang lain. Coba mau Bapak sasamana dengan umur 20 tahun. Udah malah nyambung aja. Ya masa sama orang seumurannya. Subhanallah. Jadi nyambung kan bahasa orang teh nyambung. Diheureuyan ke dah si toe si naon ge kenapa we? Coba lu keluar ke rumah Pak. Udah sadar pun balik ngambek teh Pak. Subhanallah luar biasa. Nikmat mengumpulkan harta dialihkan kepada nikmat berinfak bersedekah. Pasok infak sedekah. Pasok tara.
Kalian yang orang yo, sampai lebih tamat Al-Quran, insya Allah minggu depan ahad 4 Al-Quran bersih. Dan makin dari kita untuk kita, so akhirnya cuma apa makanan alhamdulillah sudah kaya. Nikmat dari Allah. Lalu kurang hadis orang apa belum tentu tamat dari Al-Quran. Kalian rajin membaca Al-Quran, gerenceman. Bila menerima mendengar orang tak itu. Padahal Allah bacalah Al-Quran secara tartil. Tapi panjang pondok, nah kudu bener, mahal dulu, nah kudu bener dibaca Al-Quran supaya dikomod dari Allah diartikan kata Al-Quran. Itu bisa bekerja ke dalam hati kita. Sok saya diartikan Al-Quran. Apa maksud Al-Quran aja? Ulang monyet ke buku apa? Buku terus, apa di sini? Tidak benar, cantik. Oh iya benar, artinya seperti ini. Alhamdulillah, proses Pak, proses. Nikmat memandangi keindahan dialihkan kepada kenikmatan membaca huruf Al-Quran. Alhamdulillah, syukurilahnya setiap subuh kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi syafaat nanti di yaumul kiamat. Dan dicatat di alam kubur dengan pertolongan Al-Qur'anul Karim. Hayang dicatat di alam kubur. Wah, kuburan teh itu. Kebarakan saudara kuburan teh. Padahal nggak mau ya masuk kuburnya. Kalau menurut syariatnya kuburan sakit, tapi karena dia amanah tadi. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dimudahkan oleh Allah, dicatatkan oleh Allah dalam kubur kita. Kalau pakai asetnya sangat luar biasa, itu tergantung amal perbuatan kita. Nikmat mendengar dialihkan kepada nikmat menyimak makna-makna dalam iman. Terus dikurangi dari nikmat nikmat pendengaran. Pendengar kitanya kalau digogolote sama rada torek namanya. Subhanallah, sakapel gitu aja. Subhanallah ya. Akhirnya dialihkan kepada nikmat menyimak makna-makna dalam iman kita. Nikmat berbincang, tahu sebelum ngaji, ngobrol terus. Subhanallah berbincang-bincang, teh udah diomongkan teh. Larang dulu deh, subhanallah masuk itu. Subhanallah luar biasa. Ada manusia orang bisa dikumaha ya. Nah dicarek lain mudah dicarekeun kita mudah. Subhanallah eta mah tapi aturan ya subhanallah tenang naon saurang sering we gitu nya. Nikmat berbincang dialihkan kepada nikmat berpikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu bagus kalau seandainya orang yang dialihkan nikmat berbicara dengan dialihkan membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanahyiyannahu hayatan thayyibah. Man amila sholihan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, salatnya tidak pernah lewat, sedekahnya sering, tadarus Al-Qur'annya rajin, puasanya tidak pernah lewat, min dzakarin aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dalam keadaan beriman kepada apa yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, falanahyiyannahu, maka sesungguhnya akan kami berikan janji Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang yang beriman hayatun thayyibah, kepadanya kehidupan yang baik. Tuh, Pak, ini bagusnya Al-Quran. Tinggal kita beriman, mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, janji Allah akan diberikan
kepada orang yang beriman, yaitu kehidupan yang baik. Apa kehidupan yang baik? Badannya sehat, duitnya banyak, pikirannya tenang, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Oh yang itu diharapkan kuburan saja, cuma luar biasa. Terus anaknya cucu yang soleh dan solihah, dan semuanya sukses, bahagia dunia dan akhirat. Walanaziyannahum, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka. Bagi mereka yang beriman akan dibalas dengan balasan yang baik di sisi Allah. Ajrahum bil ahsani, dengan pahala yang lebih baik, mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Maka ya'lamun, apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 97. Kita harus akrab dengan Al-Quran. Sudah akrab dengan Al-Quran, Pak? Alhamdulillah. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah petunjuk untuk mencapai sabar. Al-Quran adalah tali penghubung yang sangat kuat antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Barang siapa yang akrab dan berpegang teguh dengan Al-Quran, Allah Ta'ala pasti akan memeliharanya. Barang siapa yang akrab dan berpegang teguh dengan Al-Quran, Allah Ta'ala pasti akan memeliharanya. Ingin dipelihara oleh Allah. Kalau sudah dipelihara oleh Allah, kemana pun tenang itu. Kesimpulan Allah, ada Allah dipelihara oleh Allah. Barang siapa yang mengikuti Al-Quran, Allah Ta'ala pasti akan menyelamatkannya. Subhanallah. Kita suka mengikuti Al-Quran, Al-Karim. Halo? Kita suka mengikuti Al-Quran, Al-Karim. Masalah repeh. Subhanallah. Kita mengikuti aturan-aturan baik Al-Quran, Al-Karim, supaya kita dapat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa mendakwahkan Al-Quran Al-Karim, Allah Ta'ala pasti akan menunjukkan ke jalan yang lurus. Suka mendakwahkan Al-Quran Al-Karim, cakap berbeda kayak ke anak, ke istri, gitu kan. Subhanallah ya, seetik-seetik, pulau-pulau bateri, jadi dengan baca Bismillahirrahmanirrahim dan mendakwahkan supaya kita diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Ibnu Katsir menjelaskan yang artinya janji Allah itu ditujukan kepada orang yang beramal soleh. Yang dimaksud dengan amal soleh ialah amal perbuatan yang mengikuti petunjuk kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik laki-laki maupun perempuan dari kalangan anak ada, sedangkan hatinya dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan bahwa amal yang dilakukannya itu merupakan amal yang diperintahkan serta disyariatkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, dan akan memberinya pahala yang jauh lebih baik daripada amalnya kelak di akhirat. Pengertian kehidupan yang baik ialah kehidupan yang mengandung semua segi kebahagiaan dari berbagai aspeknya. Al-Hayah At-Thayyibah, kehidupan yang baik bukanlah sebagaimana yang dipahami sebagian orang, yaitu selamat dari kekurangan, kefakiran, sakit dan musibah. Bukan itu.
Akan tetapi kehidupan yang baik itu adalah keadaan seseorang yang bagus hatinya, lapang dadanya, tenang menerima ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suka kita tenang hati kita. Nah, takabur masuk budahnya hati kita. Kau harus mencarikan ke istri dah. Allah sepuh. Lapang dadanya. Tenang menerima ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua itu dan takdir Allah. Apabila dia mendapatkan kesenangan, maka dia bersyukur, maka itulah lebih baik baginya. Dan apabila menimpanya musibah, maka bersabar dan itu lebih baik baginya. Ini adalah al-hayat at-thayyibah, kehidupan yang baik, yaitu longgarnya hati. Adapun banyaknya harta dan sehat badannya terkadang bisa menyengsarakan manusia dan membuat kita capek. Coba lalu ayam hartanya ratusan, sawahnya hektaran, barongnya hektaran, mobilnya lebih daripada satu, istrinya lebih satu. Capek tuh? Capek. Ayo ngurus ada hektaran di Majalaya, di Tasik, di Garut, apa namanya tuh pun? Subhanallah. Loba harta, mobil lebih dari satu kan, subhanallah. Diurus kan? Anu tebogoran garasi disimpan kue yang di jalan. Itu dosa batu ya teh. Eta subhanallah. Bener eta. Kan kalau bagi mobil 2 atau 3 kalau daya garasi bener disimpan di jalan yang depan duit orang lain. Karena dosa teh. Majoriti orang lain kalau lewat. Karunya teh. Subhanallah. Ya eta yang urang teh masih kan di mana masih kan apa nampak. Tahu karunia orang lain bisa mandorotkan karena mobil isi jalan halangan orang lain. Pak, orang-orang soleh itu harus hati-hati berjalan karena orang lain. Apalagi mendarat mobil di pinggir jalan, mendaratkan orang lain. Subhanallah, mendarat. Sabu puluh tuh gini kan? Kata mobil cuma, subhanallah, nggak jalan kata di mana di jalan. Subhanallah ya. Subhanallah. Orang dosa. Subhanallah ya. Buktinya rajin infaknya dikala sempit dan apa? Tidak mudah marah. Orang yang soleh itu tidak mudah marah, digenggur langsung ngomong, kosong itu, langsung bunuh, subhanallah, tak urangnya masih hangat aja, di mana masih lemah, kau kayak, maksudnya baik, mengingatkan sebelum Allah mengingatkan oleh manusia. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, saling mengingatkan, diingatkan, bunuh, ke masjid, lagi dosa, puntennya, apa ya subhanallah, itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat, beramalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih mohon maaf. Paling kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz kita bisa mendapatkan kemudahan untuk melaksanakannya.
Mari kita akhiri majelis ini dengan tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi bisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.